kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Hilang 2 hari seorang pria ditemukan tewas di dalam sumur di Klaten. Pusat oleh-oleh di Kota Semarang diserbu wisatawan. Omset naik sampai 70%. Momen libur Natal dan Tahun Baru, Gunung Merbabu, Kabupaten Semarang diserbu ratusan pendaki. Seorang pria di Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan tewas setelah tertabrak kereta api. Korban ditemukan 20 meter dari lokasi kejadian dalam kondisi tewas dengan sejumlah luka di bagian tubuh korban. Pria tanpa identitas Senin pagi tewas usai tersambar kereta di kilometer 31 antara stasiun Gubuk menuju stasiun Karangjati. Petugas Inafis yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa kondisi korban. Usai dilakukan pemeriksaan awal, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Getas Pendowo Gubuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penemuan jenazah ini diketahui setelah adanya sepeda motor yang terparkir tanpa diketahui pemiliknya. Setelah dicari, warga kemudian menemukan korban yang diduga pemilik kendaraan yang tewas setelah tertabrak kereta. Masih ada yang nyari jenazah itu katanya, mungkin dari pihak masinisnya telepon dari sini kan, baru dicari nggak tahu. Kondisi ketika di TKP sudah meninggal dunia. Terus di sekitar lokasi ditemukan barang-barang milik korban. Untuk barang bukti atau barang-barang milik korban yang kita amankan sepeda motor warna hijau. Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan terkait kematian pria tanpa identitas di pinggir rel kereta ini. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Seorang pria tewas setelah terjatuh ke dalam sumur di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Korban sebelumnya sempat dinyatakan hilang selama 2 hari. Menggunakan vertical rescue, petugas gabungan penyelamat dari Kabupaten Klaten mengevakuasi seorang pria yang tercebur sumur di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten pada Minggu malam lalu. Dibutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk mengangkat korban dari dalam sumur di kedalaman 5 meter. Korban yang diketahui bernama Jarod ini ditemukan kali pertama oleh sang ibu saat hendak menimba air. Pria berusia 34 tahun yang jatuh ke sumur ini sebelumnya sempat dinyatakan hilang selama 2 hari sebelum akhirnya ditemukan. Dari hasil pemeriksaan tim medis tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban. Tadi kami terjunkan 1 orang rescuer untuk menjangkau posisi korban, terus mengemas korban, terus korban kami angkat atau kami hauling ke atas. Berapa lama prosesnya? Kurang lebih ya setengah jam. Kondisi korban? Ya, sudah dalam kondisi ini. Ya, tidak ada penganiayaan, korban juga sudah menerima. Selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga? Iya, kita setelah mengangkat tadi mayat kemudian kita serahkan kepada pihak keluarga. Selanjutnya jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Libur Natal dan Tahun Baru, tingkat hunian hotel di Kota Semarang mengalami peningkatan. Lonjakan ini dipicu oleh banyaknya jumlah wisatawan yang memilih Kota Semarang sebagai destinasi liburan. Momen libur akhir tahun 2025 membawa dampak positif bagi sektor perhotelan di Kota Semarang. Salah satu hotel yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Semarang Tengah ini, hampir 90% kamar sudah terpesan. Kenaikan tersebut mulai terlihat sejak tanggal 20 Desember dan diprediksi hingga awal tahun nanti. Lonjakan okupansi ini dipicu oleh meningkatnya jumlah wisatawan domestik yang memilih Kota Semarang sebagai destinasi liburan akhir tahun. Alhamdulillah lebih tinggi dari tahun lalu. Jadi kita mulai dari tanggal 20 sudah
mencapai angka 90% rata-rata per hari. Khususnya kemarin dari tanggal 24, 25, 26 itu 100% terus. Sampai insya Allah akhir tahun 100%. Dengan meningkatnya okupansi hotel selama Nataru, sektor perhotelan di Kota Semarang diharapkan turut memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi dan pariwisata daerah. Bapak ini loh mau balikin nih. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Sementara pusat oleh-oleh di Kota Semarang juga ikut diserbu wisatawan. Di libur Natal dan Tahun Baru ini selain berwisata, para pelancong juga berburu oleh-oleh yang dijual oleh UMKM lokal. Kawasan Jalan Pandanaran Kota Semarang yang dikenal sebagai sentra oleh-oleh pada libur Natal dan Tahun Baru ini mulai dipadati pengunjung. Kawasan ini beragam oleh-oleh khas Semarang dijual, mulai dari bandeng presto, tahu bakso, hingga lumpia. Tak hanya wisatawan dari dalam kota, pengunjung yang membeli oleh-oleh juga datang dari berbagai daerah. Beli wingko babat sama lumpia sama bandeng. Emang liburan di Semarang ya? Iya. Paling Tadi kemana aja Kak liburannya? baru kesini doang aja main-main ke Simpang 5 paling. Paling seneng sama makanan Semarang atau oleh-oleh Semarang ini apa? Paling bandeng sih, yang biasanya basic kan bandeng. Ya. Iya tapi dari Jogja ke Semarang. Biasanya kalau memang ke Semarang itu oleh-oleh favoritnya apa sih? Biasanya sih bandeng presto ya sama lumpia sama tahu bakso. Rasanya kayak gimana sih kalau sampai pengen beli lagi gitu? Rasanya enak apalagi yang bandeng asapnya sih enak tanpa digoreng kan jadi lebih sehat. Meningkatnya kunjungan wisatawan tentu berdampak baik bagi pedagang oleh-oleh. Pedagang mengaku penjualan di libur akhir tahun ini naik hingga 70%. Alhamdulillah di liburan Nataru ini penjualan meningkat, tamu-tamu udah pada datang, tapi belum yang banyak banget ya karena belum arus balik gitu. Itu mulai ada peningkatan sejak kapan Mbak? Sejak liburan anak-anak sekolah hari Sabtu itu sudah ada peningkatan. Sampai hari ini sudah banyak juga sih, alhamdulillah lumayan. Kalau dibanding sama hari biasa itu mungkin kenaikannya sampai berapa persen? Bisa 70-80%. Libur Natal dan Tahun Baru masih akan berlangsung hingga minggu pertama bulan Januari. Dan kawasan sentra oleh-oleh diperkirakan tetap ramai dikunjungi wisatawan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang.